Shalom, kembali lagi bersama Casper Podcast Koper. Au. Sekarang kita mau bicara tentang Sumpah Pemuda ya dengan narasumber kita masih GKP Jemaat Pendeta GKP Jemaat Ebenezer Cawang, Ibu Elsa Tureai. Shalom semua. Ini kita mau bicara tentang Sumpah Pemuda nih, Bu. Cuman kayaknya kurang enak atau kurang oke nih kalau Ulu nggak mengikrarkan dulu teks Sumpah Pemuda nih. Mantap. Coba. Biar oke gitu ya, Bu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mantap. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, gini nih Bu Elsa nih. Menurut Bu Elsa, apa tuh Bu, Sumpah Pemuda tuh? Kalau sumpah, namanya juga sumpah ya. Sumpah Pemuda itu berarti ngomongin soal ikrar, janji, Ya. semangat gitu ya, semangat. Apalagi kalau kita ngomongin soal sejarah Sumpah Pemuda itu sendiri, semangat juang orang-orang muda pada saat itu, tentu saja dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai macam suku kan ya. Untuk berjuang demi persatuan kesatuan. Nah kalau tadi bahkan denger Uli tadi ngomongin soal 3 ikrarnya itu, 3 sumpahnya itu kan yang diserukan pada saat tepatnya persisnya kan 28 Oktober ya. Walaupun itu kan di Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober. Nah itu jadi ceritanya itu kan sampai yang ikrar soal persatuan bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Uli tahu nggak ceritanya di balik itu mulai dari Kongres Pemuda yang pertama? Kalau yang pertama kalau pertama sebenarnya tuh belum diputuskan tuh masalah ikrar tuh ya Bu ya. Cuman untuk persatuannya dia aja tuh. Ini yang Uli tahu ya. Nah terus kalau yang kedua yang masalah yang terakhir ya, bahasa ya. Terus kalau nggak salah menurut si Amir Syarifuddin itu tuh bahasa Melayu sebenarnya, bukan bahasa Indonesia tadinya ya. Dulu sebetulnya awalnya itu ada perdebatan kan gini. Perdebatan mulai dari Kongres Pemuda yang pertama itu kan tahun 1926 itu perdebatan itu jadi ada yang mengusulkan namanya bahasa persatuan di negara-negara yang lain, bahkan bahasa persatuan itu bahasa yang penuturnya banyak gitu kan. Yang penuturnya banyak pada saat itu kan Jawa sebetulnya. Orang Jawa lebih banyak, makanya sempet bilang gini, kalau Amir Syarifuddin cerita soal bahasanya bahasa Melayu gitu ya. Tapi kan dibilang bahasa Melayu itu nggak banyak penuturnya. Terus udah gitu diminta bahasa yang benar-benar asli dari Indonesia sendiri gitu. Bahasa Melayu kan sebetulnya rumpun Melayu itu luas. Sampai Singapura sampai Malaysia gitu kan sebetulnya sampai sekarang tuh rumpun Melayu. Tapi bahasa yang benar-benar cuma ada di Indonesia. Makanya pernah usul bahasa Jawa. Tertundalah itu karena perdebatan itu, termasuk orang Jawa sendiri yang ada di Kongres Pemuda itu, baik yang pertama ataupun yang kedua, termasuk Soekarno gitu, itu nggak setuju dengan bahasa Jawa jadi bahasa persatuan. Makanya di Kongres pertama pending dulu deh nih gitu kan, termasuk soal kan ada banyak sebetulnya pembahasan ya anak-anak muda pada masa itu, gimana nih kita bikin soal persatuan itu, karena kan yang menjajah ini sama, tapi kita ini pecah-pecah dengan beragam. Indonesia kan ragamnya banyak banget kan, suku, bahasa gitu. Kalau menurut BPS sendiri, Badan Pusat Statistik kan katanya itu ada sekitar 1.300-an yang bahasa dan subbahasa suku gitu dari setiap suku yang ada di Indonesia. Walaupun di Kemendikbud itu katanya sih ada 700-an lah gitu ya. Nggak tahu lah ini data yang mana, tapi ya pasti intinya itu banyak kan gitu, banyak. Makanya waktu itu perdebatan ini cukup hangat, tapi ya akhirnya pakai jargon itu, bahasa Indonesia. Bukan soal bahasa Melayu, bukan soal bahasa Jawa. Karena itu terletak di Pulau Jawa ya. Iya.
tapi benar-benar bahasa Indonesia yang sampai sekarang kan kita juga tahu bahasa Indonesia itu punya menyerap dari berbagai macam bahasa. Kita nggak bisa bilang bahasa Indonesia itu bahasa Melayu gitu kan, soalnya bahasa dari berbagai macam negara aja kan udah diserap gitu. Makanya semangat itu loh, walaupun berbeda pendapat nih dari berbagai macam daerah kan, pemuda-pemuda yang pasti itu mereka berdebat bukan orang sembarangan, bukan orang ecek-ecek, orang pintar semua ngumpul, kebayang dong berdebatnya kayak apa. Tapi karena punya semangat persatuannya itu yang ini yang luar biasa, bikin merinding tuh gitu. Bahwa ini kita beda, yuk cari ngumpul kongres itu cuma buat ngumpulin apa yang bisa menyatukan kita, bukan apa yang membedakan kita. Makanya itu yang sebetulnya yang saya pahami soal Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda ini jadi ikrar untuk menyatukan, mencari apa yang bisa menyatukan, bukan yang membedakan. Iya, ya. Mencari persamaan ya tepatnya. Adakah pengalaman Ibu sendiri nih yang Ibu alamin dalam menghayati peristiwa Sumpah Pemuda? Pengalaman Ibu tersendiri lah ya. Kalau pengalaman tersendiri ya tadi ya, bukan cuma soal ketemu banyak orang karena gini, ketemu banyak orang terus di orang Ambon gitu kan ya, terus udah gitu apalagi di lingkup GKP, dulu lahir di Sukabumi kemudian besar di Jakarta, belajar bahasa Sunda itu tantangan banget gitu. Tapi kemudian ada satu kesadaran bahwa puji Tuhan ya di GKP ini dengan beragam suku yang ada, kita berprinsip gereja wilayah ini yang justru penghayatan tersendiri ngomongin soal Sumpah Pemuda nih. Kita mencari apa yang mempersatukan tadi, bukan yang membedakan. Bahwa di gereja kita sendiri ya perbedaan itu kelihatan banyak gitu. Tapi kita mau satu sama-sama, dan itu yang pengalaman. Kalau ngomong soal pengalaman pribadi, pada akhirnya pernah waktu kuliah juga gini, praktek di Ambon. Sampai di Ambon orang menilainya ya walaupun tampilannya Ambon, marganya Ambon, tapi ini orang Jawa gitu, dari Jawa gitu. Karena nggak lahir besar di sana, nggak paham banget tentang keadaan di sana, perkembangan di sana, jadi identitas itu udah melebur banget. Akhirnya cuma bisa bilang saya orang Indonesia gitu. Itu sih jadi pengalaman semangat Sumpah Pemuda itu justru membuat identitas diri menjadi semakin kuat bahwa saya Indonesia. Apapun latar belakang. Tadi mau ya berdarah dari suku Ambon, ada di tanah Pasundan gitu, lingkungan orang-orang Sunda. Tapi itu identitas jadinya terbentuk. Pengalaman Uli juga gitu sih, Bu. Uli kan almarhum papa orang Batak. Mama Jawa. Terus Uli kan terus gereja di GKP nih, Gereja Kristen Pasundan. Dan ternyata memang GKP ini bukan gereja kesukuan kan. Itu jelas juga ditulis di dalam Triwawasan GKP ya, Bu. Wawasan ke-GKP-an, wawasan ekumene, gitu, dan wawasan kebangsaan dan kemasyarakatan. Jadi GKP ini teman-teman juga perlu mengetahui ya. Memang kepanjangannya dari GKP itu Gereja Kristen Pasundan, tetapi bukan gereja kesukuan ya. Kalau nggak salah nih Bu, koreksi juga kalau Uli salah ya. Gereja ini karena berada di tanah Pasundan. Nah, jadi bukan gereja kesukuan gitu loh. Benar. Kayak gitu. Bagaimana nih pendapat Ibu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda di zaman saat ini? Ini maaf agak serak suaranya, Bu. Ini cuaca nih batuk-batuk mulai dari tadi. Ya? Lebih ke cuaca aja pantun. Siang panas, sore juga teman-teman mungkin yang ada kondisi yang kurang baik atau fit ya. Semoga juga cepat pulih, bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, kita terusin tadi tuh. Bagaimana tuh, Bu? Bisa diulang. Bagaimana pendapat Ibu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda di zaman saat ini? Adakah perbedaan yang Ibu rasakan mengenai penghayatan Sumpah Pemuda di waktu Ibu dulu sama yang sekarang? Sebetulnya karena memang perubahan zaman ya. Perubahan zaman lewat kecanggihan teknologi gitu, makanya berbagai macam informasi tentang negara-negara lain, tentang bangsa-bangsa lain itu juga semakin marak kan, gampang sekali gitu informasi-informasi itu didapat.
Tapi yang menariknya adalah kalau ngomong soal zaman sekarang nih. Misalnya gini, kalau kita ngomongin soal di media sosial itu kalau ada ada siapapun itu gitu yang nyinggung tentang Indonesia, wow udah tuh bersatu langsung. Gitu. Serunya justru di situ ketika melihat ketika kita satu kesatuan bahwa kita satu bangsa itu ketika kita melihat ada yang menyinggung kita, kebersamaan nasionalismenya itu muncul gitu. Tapi ya itu lagi gitu ketika hal-hal yang kalau itu pada akhirnya bisa justru memecah gitu, mudah juga memecah kita gitu, memecah belah kita antara suku ini suku itu gitu. Tapi ya itu perkembangan teknologi yang bisa membuat kita gampang nyatu tapi gampang juga mecah gitu. Nah makanya kalau bilang suasana penghayatan akan Sumpah Pemuda sekarang, zaman sekarang ya itu sih sebetulnya yang penting semangat pemuda, anak-anak muda, generasi muda lah terutama ya, untuk bisa tetap membuat gimana kita nyatu nih sebagai satu bangsa, walaupun dengan berbagai macam latar belakang kita tetap mencintai Indonesia gitu. Karena kita orang Indonesia gimana pun juga. Dan Indonesia pun tidak bisa dijajah kembali nih. Iya. Sama negara-negara luar ya. Uli yakin banget. Karena Indonesia nggak bisa pecah tuh, Bu. Dan Indonesia bisa pecah oleh bangsanya sendiri tuh, Bu. Dengan politik divide et impera atau politik adu domba. Betul. Itu yang diingetin juga kan sama Soekarno dulu kan. Karena perjuanganku ini mudah karena harus melawan bangsa lain. Dan perjuangan kalian lebih sulit karena harus melawan bangsa kalian sendiri. Menurut Ibu Elsa nih, apakah pemudi Indonesia saat ini sudah mampu menyadari makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Nilai-nilainya sebetulnya masih tetap kelihatan ada, tapi pemahaman akan sejarahnya itu yang kurang gitu. Makanya nilai-nilainya masih ada, tapi tadi gampang tergerus ketika media kecanggihan teknologi sekarang bisa masuk dengan dengan mudahnya, itu bisa tergerus akhirnya. Tanya deh sama anak-anak yang remaja gitu ya, ngomongin soal sejarah Sumpah Pemuda dan lain atau tokoh-tokohnya gitu. Itu susah banget pasti mereka tahu gitu. Tapi ya makanya yang paling penting memang sih kita kenal sejarah kita gitu, dan itu yang sepertinya sekarang ini mulai agak berkurang gitu. Agak atau memang berkurang tuh? Agak berkurang. Agak berkurang. Kalau Uli sih ngeliatnya memang sebenarnya teman-teman harus tahu sejarah dulu ya. Sejarah ini menurut Ulu ya, harus tahu sejarah bangsanya sendiri sebenarnya, agar juga attitude kita juga terbangun gitu loh. Nah sekarang kalau memang ada teman-teman atau yang tidak bisa atau mengerti sejarah bangsanya sendiri, tidak perlu lafal ya, atau hafal, cukup belajar loh. Belajar kan berartinya belajar ya, bukan bisa banget gitu loh. Cuma lagi belajar kan maklum lah ada salah-salah sedikit gitu karena proses belajar gitu loh. Gitu karena yang paling fatal teman-teman, ketika teman-teman muda tidak tidak lafal atau dengan sejarah bangsanya teman-teman sendiri. Bagaimana di luar lingkup kecil misalnya di tempat teman-teman berorganisasi gitu loh, terus tidak mengenal sejarahnya gitu loh, itu repot tuh. Benar. Paling repot kayak gitu tuh. Iya, kenal sejarah itu kan sebetulnya mengenal identitas diri kan. Gitu. Kalau kita bilang kita ini orang Indonesia, jangan sampai nih yang menarik juga adalah ketika ada banyak orang-orang dari luar yang banyak juga kan muncul di media sosial itu, dari luar itu mereka belajar gamelan, mereka belajar bahasa Sunda, mereka belajar tuh. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita lupa nih, kita punya identitas kita ini Indonesia yang beragam apa aja gitu. Itu kan harus kita kenal. Kalau nggak belajar sejarahnya nggak mungkin kita tahu gitu. Penting nggak nih menurut Ibu nih peran pemuda dalam perubahan bangsa? Oh, penting banget. Penting banget ya. Penting banget, makanya tadi kan ya, itu kan Kongres Pemuda itu gitu, itu yang mulai melatar belakangi kan berbagai semangat dari
berbagai daerah gitu. Itu anak-anak muda kumpul bareng, mau yang Islam, mau yang Kristen, yang Katolik, yang apapun agamanya kan mereka punya konferensi masing-masing gitu. Nah itu kan ini kayak ceritanya gini, pas pertemuan yang pemuda itu, yang pertama itu kan Kongres Pemuda yang pertama itu bulan April kan tuh 1926. Di tahun yang sama itu konferensi pemuda Kristen Indonesia gitu di Bandung itu dilakukan juga gitu. Karena anak-anak muda sadar nih bahwa anak-anak muda ini harus bergerak gitu. Kalau mau Indonesia merdeka, kalau mau ide bangsa kita bersatu, anak-anak muda yang harus bergerak gitu. Itu yang penting. Jadi memang tulang punggung negara kita ini ya di anak muda, makanya kan Soekarno bilang kasih aku anak 10 pemuda ya, maka akan merubah dunia. Nah, Ya teman-teman muda juga perlu sadari ya, pemuda ini adalah ujung tombak agama dan juga bangsa. Termasuk gereja sebetulnya. Ya, agama dan bangsa. Iya, iya. Kayak gitu. Agama dan bangsa. Kayak gitu. Jadi teman-teman muda tuh jangan minder karena muda. Betul. Kayak gitu. Nah, bagaimana nih pandangan Ibu Elsa terhadap masuknya budaya lain yang timpang dengan budaya Indonesia terhadap kehidupan pemuda saat ini, masuknya budaya lain nih, budaya Emang asing menurut Uli itu timpang ya? Timpang tuh gitu. Bagaimana dengan Iya, sebetulnya gini. timpang. Kita ngelihat itu timpang atau enggak, itu kan tadi ya soal kesadaran identitas kita nih. Tadi balik lagi gitu, kalau misalnya kita ngomongin soal media sosial yang pasti anak-anak muda pegang lah, termasuk kan ini kita pakai podcast YouTube dengan media YouTube. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya tadi dari informasi dari berbagai negara itu bisa gampang banget masuk ke Indonesia. Sekarang K-pop gitu kan ya, itu udah kental banget di Indonesia. Anak-anak Indonesia rela-rela bahkan nabung, beli merchandise gitu buat ketemu sama atau nonton konser gitu idola-idolanya dari Korea. Padahal kalau misalnya kita lihat Korea sendiri kan mereka juga berkembang, mereka punya jargon ini ceritanya. Walaupun tanggal cuma beda sehari kan sama Indonesia, tanggal kemerdekaannya kan, mereka sehari atau 2 hari ya? 2 hari kalau nggak salah. Kita 17, mereka 15. Atau lupa, antara India, Korea sama Indonesia itu deket-deket banget. Ntar bisa komentar tuh teman-teman yang tahu ya di bawah kolom nih. Nah, itu semangatnya orang-orang Korea untuk bisa bilang mencintai bangsanya sendiri adalah mulai dari cintai produk-produk dalam negeri gitu. Nah, itu mereka memang mulai gitu. Mulai untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, kesadaran sebetulnya balik ke pertanyaan yang tadi sebelumnya ya, soal anak-anak muda zaman sekarang. Saya justru ngelihatnya gini, ketika budaya-budaya yang lain masuk, anak-anak muda sadar gitu dengan identitasnya karena semangat Sumpah Pemuda, semangat kebinekaan, keindonesiaan gitu. Sadar akhirnya bahwa kita berkembang, kita mengembangkan diri. Kalau dari di luar sana bisa, kita juga bisa kok gitu. Nah, semangat untuk bersaing ini dengan yang luar, dari luar, ini justru jadi semangat untuk perjuangan. Kita perjuangan bukan lagi soal perang gitu kan, perang berdarah-darah gitu, tapi perang dagang gitu kan ya, kita bilang. Anak-anak muda zaman sekarang cukup banyak kok yang kreatif. Dan kreativitasnya itu bahkan bisa juga sampai ke mendunia gitu ya. Makanya masuknya budaya dari negara asing apapun itu juga semestinya menjadi pemacu atau pemicu buat kita untuk kita juga bilang kita juga bisa kok ngelakuin itu, kita juga bisa kok kasih sesuatu yang bisa mendunia juga gitu. Nah, saya justru malah menemukan ada banyak orang yang tertarik dengan belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu justru lebih gampang gitu. Iya, N-nya N ya. Oh ya, beda kan kalau bahasa Perancis, bahasa Inggris, wah itu udah susah banget. Makanya
Orang banyak sekarang Beno pacarnya orang suka. Jerman tuh. Apalagi tuh ya. Oh. Itu Kalau gitu-gitu tuh kalau itu lebih Jerman susah. ada itu. Sampai mau Ich mach dich. Ulu cuma diajarin kayak gitu tuh sama pacarnya. Ich mach dich gitu. iya, Artinya aku susah. menyukaimu. Oh, Itu artinya ya bahasa Jerman itu ich mach dich. gitu. Ya juga ngomong menariknya kalau bicara Sumpah Pemuda nih, Bu. Ternyata itu tidak lepas dari etnis Tionghoa ternyata. Saudara kita nih. Gitu. Pasti. Karena di satu sisi juga tempat yang kemarin tuh gedung itu tempat yang kemarin gedung di Keramat Kongres kedua di Keramat Raya nomor 106 itu punya saudara kita yang etnis Tionghoa, Chiu Kong Liang kalau nggak salah namanya ya. Chiu Kong Liang. Belum lagi tuh Bu, ini merembet sebenarnya Bu. Ya, jadi artinya perjuangan pemuda-pemuda dulu nih banyak yang didukung oleh disupport dan bahkan disupport oleh pemuda-pemuda etnis dari Tionghoa nih Bu. Benar. Pun Rengas Dengklok itu rumahnya Jikiao Song tuh, Jikiao Song kalau nggak salah tuh. Itu Jikiao Song kalau nggak salah tuh. Nah itu juga tempat yang penyulik Bung Hatta dan Bung Karno tuh untuk membaca teks proklamasi itu. Itu di tempat Tionghoa juga tuh. Nah artinya dulu juga bisa ngasih gambaran juga nih. Makanya semoga kalau teman-teman yang tahu krisis atau tragedi 98 tuh yang tentang suku tuh, ras teman-teman juga harus pelajari. Jangan asal teriak Tionghoa atau etnis Cina itu begini-gini. Mereka tuh banyak berkorban loh untuk kita loh. Jangan mau diadu domba makanya. Kalau misalnya sampai ada seruan balik aja ke sana ke tanah tanah lu gitu kan. Itu kan seruan yang sebetulnya mereka ini orang Indonesia juga sebetulnya kan gitu. Bahwa mereka juga pejuang-pejuang juga di Indonesia gitu. Itu apalagi dulu kan kalau ngasih rumah nggak cuma ngasih rumah aja loh Bu. Itu ada berarti kalau 28 Oktober 1928 itu belum Indonesia tuh berarti namanya masih Hindia Belanda. Iya. Nah itu rumah tuh selalu diawasi tuh rumah Keramat Raya nomor 106 tuh sama intel-intel Hindia Belanda tuh. Jadi nggak segampang kita harus penuh keberanian juga dan nyali tentunya tuh untuk menyediakan rumah untuk rapat-rapat teman pemuda dari Jong Java, Jong Ambon, Jong Jawa gitu loh. Dan yang lain-lain Jong Cilebes tuh. Makanya kalau ngomongin soal suku nggak bisa lepas juga dengan soal yang lain kan etnis gitu, etnis lain gitu bahwa bukan hanya suku-suku yang ada di Indonesia ini tapi ada etnis-etnis lain gitu yang sebetulnya menjadi pejuang-pejuang juga pada saat itu gitu. Yang mungkin pada masa itu juga mereka nggak punya, kalau kita orang Indonesia kan ya tadi ya kadang berpikir bahwa ini sukunya itu tanahnya di mana, sementara kan yang Tionghoa itu mereka nggak bilang ini tanah kami di sini di wilayah Kalimantan kah, di wilayah Jawa sebelah mana kan enggak. Dan ini juga memperjelas sebenarnya kemerdekaan kita gitu loh. Indonesia yang kita sekarang namanya jadi Indonesia yang sebelum itu Hindia Belanda itu diperjuangkan bukan hanya oleh satu kaum, satu golongan atau bahkan satu agama aja ya. Iya. Kayak gitu. Nah terus nih masuknya budaya lain ya, tentunya akan berdampak pada ideologi atau kepercayaan dari tiap pemuda itu sendiri. Bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini? Masuknya budaya lain. Iya, memang. Apakah kita harus anti sama budaya lain atau ya berdampingan aja gitu loh? Prinsipnya gini tadi ya, kenal identitas diri itu udah prinsip dasar sih. Supaya kalau kita udah kenal identitas diri kita, apapun pengaruh dari luar itu hal-hal yang baik yang bisa kita terima, kita bisa saring. Karena kita juga tahu saya ini gitu, identitasnya begini. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa mengubah identitas saya, ya itu yang saya tolak gitu. Tapi untuk yang baik buat identitas saya ke depan gitu, itu saya terima gitu. Jadi kita sendiri udah bisa nyaring kalau kita paham siapa diri kita. Makanya tadi kan sebetulnya prinsipnya itu tahu sejarah. Kalau kita bilang saya Kristen, kita tahu juga, kenal juga siapa Kristus gitu. Tapi ketika tentu kalau misalnya udah kayak gitu tuh gitu, pengaruh misalnya gini, saya Kristen, terus saya pernah punya kakak kelas dulu gitu, dari kami sekolah Kristen dulu kan di Sukabumi, dia gampang sekali dalam jangka waktu 2 tahun itu udah pindah agama berkali-kali.
gitu. Dari Kristen, kemudian ke Buddha, kemudian ke Islam, kemudian ke Konghucu, habis itu balik lagi ke Kristen, gitu. Nah, ditanyakan sebetulnya kenapa sih, apa yang bikin seperti itu, gitu. Walaupun itu proses ya, sebetulnya setiap orang mungkin juga butuh proses untuk pengenalan diri tentang panggilannya di mana, gitu. Tapi dia sedang mencari kan pada saat itu identitas dia itu yang mana, gitu. Nah, makanya ketika kita bilang kita mengenal ada ajaran agama lain atau bahkan ajaran Kristen sendiri yang juga cukup banyak, budaya-budaya yang lain yang banyak lagi, ditambah dengan tadi perkembangan teknologi sekarang, informasi beragam bisa kita dapat. Hati-hati dengan sinkretisme gitu kan, perpaduan segala sesuatunya. Tapi setidaknya kalau kita udah kenal nih, saya Kristen yang begini misalnya, saya orang Indonesia yang seperti ini, maka entah itu pemahaman ideologi dari negara lain, dari filosofi dari yang lain, dari pandangan agama yang lain gitu, kita udah bisa saring mana yang nggak pas buat saya, mana yang pas buat saya. Kalau ini sepakat nih, jadi omongan Ibu mengingatkan dulu ini sebenarnya Ibu, tentang kembali lagi nih ke kata-kata Bung Karno ya. Kalau kamu jadi Islam tuh jangan jadi Arab. Bener. Kalau kamu jadi Kristen tuh jangan jadi Yahudi. Kalau kamu jadi Hindu tuh jangan jadi India. Jadilah Islam, Kristen, dan Hindu Indonesia ya, dengan budayanya gitu. Nah ironisnya nih pemuda-pemuda sini, pemuda-pemuda Indonesia ya, pemuda-pemuda kita lah ya, terlalu memuji budaya-budaya Timur Tengah atau Kristen yang barat, memuji budaya-budaya Barat gitu loh. Akhirnya kita juga minder akan budaya kita sendiri gitu loh. Gitu kan, aku hitam nih, hitam di sini loh. Di luar negeri, kan main dicari-cari kulit kayak kita nih Bu, sama matang, eksotis. Bukan main loh. Orang luar mah gemes ngeliat kita kalau kulitnya kayak gini. Gitu. Nah cuman bicara Bung Karno lagi kan banyak tadi kita bilang ya. Nah kalau siapa tuh selain Bung Karno pahlawan yang menurut Ibu apa favorit Ibu lah ya, bukan menurut Ibu ya, favorit Ibu nih. Kalau favorit selain ya, dari boleh nyebut yang Kristen kan? Boleh dong. Kalau yang Kristen udah pasti Johannes Lemena. Oh iya, Jong Ambon. Iya, karena gini, ini ngomongin sejarah GKP Ebenezer juga nih ya, gitu. Karena ada sangkut pautnya. Oh, gitu. Dia kan Johannes Lemena ini waktu Kongres Pemuda, nah di Sumpah Pemuda itu, waktu Kongres Pemuda yang kedua itu kan dia umurnya 23 tahun. Nah, dia itu menteri, kemudian pada saat ini ya, kabinet pertama itu muncul, kan, terus udah gitu dia jadi menteri kesehatan kan, jadi menteri kesehatan, kemudian jadi perdana menteri gitu. Nah, ketika dia jadi menteri kesehatan, dia itu bekerja sama dengan Dr. Sitanala. Dr. Sitanala juga tuh orang Ambon juga tuh nih, ngomongin sukuan lagi nih. Tapi mereka kerjasama itu untuk bikin kan dulu kan ada kasus lepra gitu ya, kusta itu yang cukup besar. Kemudian Jalan Keramat 65 itu dijadikan tempat untuk penampungan orang-orang yang sakit lepra itu. Yang sekarang tuh lokasinya GKP Keramat, ada 3 gereja lah di tempat sampingnya itu. Ansor tuh ya? Betul. Itu sampingnya Ansor. Itu Keramat 65. Keramat 65 itu. Nah di situ dijadikan tempat untuk orang-orang yang awalnya sakit kusta itu. Tapi kemudian lama kelamaan pada saat justru kan setelah kemerdekaan itu kan nggak benar-benar, kita bilang nggak bisa bilang benar-benar merdeka banget gitu, karena ternyata kan masih ada perjuangan yang harus dilakukan untuk merebut lagi, ini tanah kami, ini milik kami gitu, ini di Indonesia, ini masih ada, maksudnya sisa-sisa tentara-tentara asing yang ada di Indonesia gitu. Terus kemudian kan peristiwa Gedoran istilahnya dulu. Gedoran ya. G30 SPKI yang kayak gitu-gitu tuh. Gunung Putri di Gedor juga tuh. Nah, Gedoran. Benar, itu peristiwanya sampai ke sana, Kampung Sawah, Gunung Putri. Kampung Sawah. Cigelam juga ya Gedoran itu. Itu benar. Itu sampai ke situ. Jadi akhirnya Keramat 65 yang tadinya itu cuma buat orang-orang yang sakit, kemudian jadi penampungan buat orang-orang yang lain. Gedoran tuh yang peristiwa Gedoran. Dari Gedoran itulah ya. Peristiwa Gedoran kan termasuk
ketika waktu itu juga orang-orang Kristen dianggap dikira atau ditakuti sebagai mata-matanya Belanda. Oh, spy dia. Masih- Dikirain kan seperti itu, makanya ada ketakutan-ketakutan itu. Oke. Nah, akhirnya tempat di Kramat 65 ini ketika semakin banyak orang di situ, dipindahinlah sebagian itu yang lalu ada ditampung di Jalan Taman Harapan ini. Gitu. Oke. Gitu. Nah, ditampung di Jalan Taman Harapan ini, dan sampai sekarang sih sebetulnya jadi berkembang terus lah ya, jadinya ada panti sosial di situ, dan persekutuan orang-orang yang di Taman Harapan ini kemudian jadi GKP Ebenezer Cawang. Tapi ya gitu runtutannya tuh, kait-mengaitnya dari Johannes Leimena. Johannes Leimena ya termasuk yang salah satu tokoh. Teman-teman, kalau teman-teman pemuda harus tahu ya. Johannes Leimena ini adalah satu tokoh dari beberapa tokoh di Sumpah Pemuda tuh. Iya. Kalau teman-teman ke museumnya tuh ada tuh, Bu. Benar. Patungnya Johannes Leimena tuh. Di museumnya tuh Museum Sumpah Pemuda tuh yang tadi Uli bilang tadinya rumah jadi Siokong Liong, sekarang jadi museum di Kramat Raya nomor 106. Kalau teman-teman nggak tahu tuh, lebih tepatnya kalau mau flyover atrium tuh, Bu. Iya. Mau ke arah atrium tuh. Nah, samping tuh sebelum itu tuh ada berapa 1 kilo mungkin ya. Sebelum ada McD tuh, tuh ada Museum Sumpah Pemuda tuh di situ. Oh gitu, runtutannya baru tahu, menarik. Jadi paham juga. Iya, dan dia juga sebetulnya kan Johannes Leimena ini sampai sekarang sebetulnya masih begitu erat dengan GKP karena mereka sama istrinya itu kan bangga saya nih jadi anggota GKP Ebenezer Cawang, saya kalau gini bangga. Jadi kalau ada yang mau merusak dasar Pancasila, GKP pun pasti paling depan dong. Uli pun nggak lihat orang dari titelnya lah ya, jujur aja ya, lihat orang gitu lah, bukan dari titelnya, bukan dari pendidikannya, tapi dari attitude-nya aja, menghargai orang lain gitu. Kalau kita nggak bergaul seluas-luasnya dan cuma di situ aja nih, misalnya di GKP Cawang aja gitu, diajak untuk ada kegiatan di luar, ngapain lah, udah di dalam aja, nggak diajakin keluar, entah itu yang antar gereja atau antar agama gitu, udah males banget gitu keluar ya ampun, itu tadi kurang gaul jadi hidupnya. Jago kandang ya. Jago kandang. Di kandang jadi singa, di luar protes segala macam, padahal sebetulnya di luar udah perkembangannya udah jauh gitu kemana-mana.